Assalamualaikum. Hai. Kali ini kita lagi mau mengerjakan pengerjaan pemasangan peredam pada mobil Suzuki Jimny 2020. Ini mobil kilometernya baru 10. Customernya inden selama 2 tahun dan baru ada seminggu di rumahnya. Seperti biasa, sebelum dipasang peredam, kita bongkar-bongkarin dulu. Copot-copotin dulu door trim, jok, dan plafonnya. Kebetulan pada Jimny ini kap mesinnya belum ada peredam bawaannya, jadi ingin kita pasang juga. Ini bagian dalamnya, kita lihat nggak ada sama sekali peredamnya ya. Di bagian ini juga nggak ada peredam aspal yang sama sekali. Idealnya mobil itu kayak gini. Ini mobil Pajero Sport. Kita lihat pada Pajero Sport ini ada peredam aspal bawaannya di atas ban dan beberapa di lantai. Udah lumayan ya peredam bawaan aspalnya Pajero Sport. Tapi nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mobil Eropa atau Amerika. Kita lihat pada mobil Ford ini, peredam aspal bawaannya itu sampai 8 mm. Ketebalan 2 mm, 4 lapis. Kita lihat inilah kualitas perbedaan mobil Jepang dan mobil Eropa, Amerika. Balik ke mobil Jimny, ini plafon sebelum dipasang peredam. Banyak yang ragu apakah aman memasangkan peredam aspal di bagian plafon seperti ini. Faktanya, pada mobil Volvo keluaran lama, peredam aspal digunakan di plafonnya. Ingat, bukan peredam aspal biasa, tapi peredam aspal yang sesuai dengan standar otomotif. Ya, mobilnya sudah selesai dibongkar, pintu, lantai, dan plafon. Sekarang kita siap-siap ingin proses pemasangan peredam. Ini bagian yang paling wajib nih. Di atas ban dan dinding. Kampasnya sudah mulai dikerjakan. Oke. Yang bentuk. Kalau belum dipanasin dia kayak gini. Sebelumnya kami sempat mencoba mengetes kebisingan sebelum dan sesudah dipasang peredam pada mobil HR-V. Nah, di sini kita lihat mobil HR-V ini untuk beberapa tipe dan tahun tertentu dia udah ada peredam aspal di tempat ban serepnya. Oke, kita mau masang peredam di mobil HR-V. Ini di sebagian sudah dibongkar. Nah, kita tes dulu ya ini sebelum dipasang dB meternya berapa. Kita pakai suara suara klakson mobil motor. Nyalain dulu mesinnya biar ini. Soalnya itu kan akinya habis. Oke, udah siap. Motornya udah siap. Coba tes klakson. Op. Nah, ini dB meternya nanti kita reset. Siap ya. Ntar gua bilang oke. Ayo nyalain balik. Setelah selesai dipasang peredam, balik. Jadi kelihatan ya terjadi pengurangan yang cukup signifikan sekitar 5 dB antara sebelum dan sesudah dipasang peredam. Oh ya, ini juga belum dipasang karet B, jadi hanya murni pasang peredam. Kalau ditambahin karet B, mungkin hasilnya bakal lebih mantap lagi. Ini cuma mau pamer doang ya pengerjaan kami pada Honda CR-V generasi ketiga. Kenapa kami merekomendasikan V-Cell? Salah satunya ya ini. Karena V-Cell bisa dibikin benar-benar mengikuti lekukan bodi dengan sangat baik jika dipasang dengan benar. Kita ulang kembali lagi yuk tingkat kebisingan sebelum dan sesudah pada Honda HR-V tadi. Kelihatan bedanya lah ya sebelum dan sesudah. Oke, ini mau pamer lagi mobil XL7. Pengetesan suara bising pada Honda HR-V tadi murni real tanpa rekayasa. Sekarang kami bisa menjawab berapa dB pengurangan pada kondisi ideal sebelum dan sesudah dipasang peredam.
Teorinya, pengurangan suara bising pada saat kecepatan tinggi harusnya lebih baik lagi daripada pada kondisi idle. Jika pada kondisi idle bisa berkurang 5 dB, seharusnya pada kecepatan tinggi bisa berkurang 7-10 dB. Hal ini karena pada saat itulah peredam benar-benar diuji keefektivitasannya. Pada saat kondisi idle, plat-plat tidak terlalu bergetar. Tapi ketika mobil dipacu kecepatan tinggi, seluruh plat-plat yang tipis akan mulai bergetar hebat. Itulah yang menimbulkan suara gemuruh yang sangat mengganggu, bahkan untuk mobil mewah sekalipun. Kami merekomendasikan V-Cell karena kami membandingkan sendiri antara peredam yang satu dengan peredam yang lain. V-Cell satu-satunya peredam aftermarket yang benar-benar keras dan solid setelah selesai dipasang. Hal ini yang menyebabkan V-Cell benar-benar efektif menahan getaran. Oke, kita akan bikin video percobaan pembandingan antara peredam berbahan butir rubber dengan peredam berbahan aspal. Peredam berbahan aspal itu Automat, ini yang paling sering orang pakai. Dia ada plastiknya. Lalu V-Cell. V-Cell ini dia persis seperti peredam aspal bawaan mobil. Kita akan tempelkan dia di lempengan-lempengan plat tipis. Oke, pada sampel V-Cell kita sengaja menggunakan potong-potongan kecil untuk kita lihat bahwa V-Cell walaupun potongan kecil-kecil begini masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini belum dipanaskan. Ini V-Cell setelah dipanaskan dia kayak begini. Memang agak kayak brudrul akibat pemanasan, tapi dia sama sekali tidak lengket dan keras. Di sambungannya pun tidak bisa dicopot, keras, sulit untuk dicopot, keras. Sini juga keras, sakit. Oke, sama sekali nggak lengket ya kalau V-Cell. Walaupun di sambungan mau ditekan kayak gimana juga, dia nggak lengket sama sekali. Lihat yang tertempel. Beda dengan butil rubber. Butil rubber kayak begini. Sambungan ini walaupun sudah di roller-roller tetap mudah dicopot. Ya. Dan butil rubbernya keluar. Kalau misalkan ini karpet dasar, lengket ke karpet dasar Anda. Soalnya karpet dasar yang bersih, kemudian ditekan. Ya, beginilah butir rubber. Semua butir rubber begitu. Kita lihat ini bersih. Ketika pada sambungan terjadi tekanan, butir rubber akan keluar lewat samping dan voila, lengket. Kalau V-Cell bersih, kita coba tekan sekuat tenaga, dia nggak akan lengket sama sekali. V-Cell. Oke, apa sih kelebihan V-Cell? Salah satunya, pertama, selain karena dia bahannya persis sama dengan peredam aspal bawaan mobil. Lihat, ini peredam aspal bawaan mobil ya tadi. Kita lihat konturnya. Ini kayaknya ketebalannya nggak sampai 2 mili sih, ini bawaan, ini cuma 1,5. Nah, kelebihan V-Cell itu dia bisa melar dan bisa mengkerut. Tapi harus dipanasin. Kalau nggak dipanasin nanti dia robek. Lihat kayak bagian ini kan, ini belum rapi nih. Nanti setelah dipanasin kita akan jadi lebih rapih, dia bisa ngebentuk, ngikutin lekukan. Kalau peredam butir rubber nih pasti robek-robek sambungan-sambungan kayak gitu. Udah gitu sambungannya pun dia nggak bisa kuat antara sambungan kayak gini contohnya. Nih kalau ini kan V-Cell nih sambungannya. Ini sambungan V-Cell, dia keras, dia bisa bener-bener nyatu antara sambungannya. Ini tadi potongan-potongan kecil ini, jadi dia bisa bener-bener nyatu. Kalau butir rubber pada sambungannya, lihat, gampang dicopot.
sama ini sambungan-sambungan bahan putih rubber dia kayak begini. Rubbernya keluar dari kiri kanan. Kalau V-Cell dia bener-bener keras. Kayak gitu. Pamer sekali lagi ya, kali ini pada mobil Grand Livina. Mengapa kami membuat video perbandingan seperti ini? Selain untuk mengedukasi, juga untuk mengcounter statement-statement jahat tentang peredam aspal. Dikatakan peredam aspal mudah meleleh, bau, tidak aman untuk kesehatan. Padahal faktanya, hampir semua produsen mobil menggunakan peredam aspal sebagai peredam bawaan mobilnya. Tentu, tidak semua peredam berbahan dasar aspal dapat dijadikan peredam otomotif. Harus peredam yang telah memenuhi standar pabrikan otomotif. V-Cell satu-satunya peredam aftermarket yang memenuhi standarisasi itu. Tidak heran jika V-Cell benar-benar identik dengan peredam aspal bawaan mobil. Oke, pengerjaan pemasangan peredam pada Suzuki Jimny sudah selesai. Tadi kita mulai pengerjaan jam setengah 9. Pembongkaran selesai jam setengah 10 kurang lah, 45 menit bongkar-bongkar. Pasang sekarang jam 2.30 kita sudah selesai. Kita lihat hasil pengerjaannya. Oke, ini hasil pengerjaannya. Kita lihat kalau V-Cell, kelebihannya V-Cell itu dia di sambungan begini dia keras, nggak bisa dibuka. Lainnya kalau peredam bahan selain V-Cell ya gampang dicopotnya. Kita pasang di semua bagian. Salah satu kelebihan V-Cell adalah dia bisa melar dan bisa mengkerut. Jadi bisa kita bentuk mengikuti lekukan bodi dengan sangat baik. Kita lihat. Oke, rapi ya. Kalau selain V-Cell dia kayak begini. Atau kayak begini. Atau seperti ini. Kita sama-sama tahu mana yang paling rapi ya. V-Cell dia kalau udah dingin dia keras. Oke. Plafon. Sudah dipasang, plafonnya jadi lebih padat. Di lantai kita pasang sampai seujung mungkin. Seujung mungkin kita mampu jangkau. Kayak gitu. Oke. Sip. Oke, ini kapas ini. Apa sih kelebihan kapas mesin V-Cell? Tuh kelebihannya, pertama dia keras. Kedua, dia mengikuti lekukan bodi dengan sangat baik. Rapih. Kalau masangnya benar bisa sangat rapih. Bisa bener-bener ngikutin lekukan bodi. Yang terakhir, yang terpenting kualitas. Jadi padat kayak gitu. Demikian video kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan semoga bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk memilih peredam mobil kesayangannya. Terima kasih.